Ngopi bareng Dukcapil, ngobrol inspiratif dan inovatif. Bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Salam bahagia kerabat desa, selamat pagi, salam sehat untuk sahabat Dukcapil di seluruh Indonesia. Lupaan ini mesti pakai kacamata biar kelihatan agak cerdas. Oke, pagi ini kembali kita dalam acara Ngopi bareng Dukcapil. Pagi ini kita akan mendengarkan atau menyaksikan inovasi-inovasi dari sahabat Dukcapil di seluruh Indonesia. Nanti kita juga akan mengikuti video tayangan yang sudah juga disiapkan. Selamat pagi Pak Direktur, Pak Andi. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sudah bergabung juga dari Kabupaten Damasraya, Mas Abdi Amri. Selamat pagi Mas Abdi. Selamat pagi Pak Suryo Koco, terima kasih. Oke. Selamat pagi juga Mbak Irsani dari Kabupaten Seluna, Kepala Dinas ini. Selamat pagi. Kita akan berbincang tentang primadonanya Seluma dan bagaimana satu happy-nya Damasraya. Pak Dir, ada yang ingin disampaikan sebagai pengantar kita untuk bisa melihat inovasi dari dua kabupaten ini? Terima kasih Pak Suryo Koco yang kami cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam. Yang terhormat Bapak Dirjen Dukcapil, Profesor Zudan Arif Makrullah, yang sedang dalam perjalanan menuju Jambi untuk bertemu suku anak dalam. Ini berarti di Damasraya ini ya, nanti yang dekat dengan pemberitaan match football, jemput bola, yang sudah memberikan kesempatan pada kami suatu kehormatan untuk bisa tampil di TV Desa pada sesi 8 ini Rabu 10 Maret 2021 pada acara Ngopi Pagi bareng Dukcapil. Yang kami hormati juga Bapak Suryo Koco, Bapak Ibu Kepala Dinas Dukcapil Provinsi, Bapak Ibu Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kota, yang kami cintai, sahabat desa, Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada acara Ngopi Pagi bareng Dukcapil. Pada saat ini kami ingin mengantarkan bahwa ada inovasi dari Bengkulu, dari Kabupaten Seluma, yaitu Primadona. Nanti juga akan disampaikan oleh Ibu Kadis Bu Insani, dan dari Kabupaten Damasraya, yaitu yang hari ini Pak Dirjen juga ke sana, insya Allah di Jambi Provinsi. Inovasinya adalah Set to Happy, ini yang membuat happy, dan tentu saja ini yang merupakan cara untuk membahagiakan masyarakat di suku anak dalam untuk memenuhi kebutuhan administrasi kependudukannya. Mungkin begitu dulu Pak Sukoso. Oke, matur nuwun Pak Andi. Kita akan langsung ke Kabupaten Seluma dulu. Jadi karena ada dua judul nih, Primadona satu happy, jadi kayaknya kita mesti lihat primadonanya dulu supaya kesedihan menjadi kebahagiaan kan gitu, satu happy. Walaupun saat ini suka anak dalam, tapi kita bisa membacanya tentang bagaimana membuat happy. Selamat pagi Mbak Irsani, Bu Kadis.
Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Yang kami hormati Bapak Surya Koco, Bapak Andi, Direktur Bintur, juga Bapak Dirjen Dukcapil, Bapak Ibu Kepala Dinas Provinsi se-Indonesia dan Kabupaten seluruh Indonesia. Oke, kita akan kami sudah mendapatkan kiriman video tayangan dari sahabat Dukcapil Seluma. Kita sama-sama saksikan dan selesai itu kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Irsan. Kita saksikan video tayangan berikut ini. Kabupaten Seluma memiliki 14 kecamatan, 20 kelurahan, dan 182 desa. Luas wilayahnya mencapai 2.444 km persegi dan jumlah penduduk di tahun 2021 adalah 213.414 jiwa dengan sebaran 87 jiwa per kilometer persegi. Meningkatnya jumlah penduduk, maka semakin tinggi tingkat kebutuhan administrasi registrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma melakukan inovasi untuk menjaring masyarakat untuk aktif dan tertib administrasi kependudukan. Berikut inovasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma. Primadona, petugas registrasi melayani dokumen Anda. Kekalu pengabar, KTPL, kartu keluarga untuk pengantin baru. Bulan Akta, Dia Kepo, digital arsip kependudukan sipil. Serdadu, sistem elektronik daring terpadu. Pekan Sagu, pelayanan kependudukan Sabtu Minggu. Melamisana, Lagato, layanan Go Digital 3-in-1. Jebol Brankas, jemput bola berkas administrasi, KK, KTP, LPL, KIA, akta, dan surat pindah. Redap jempol, rekam data penduduk jemput bola. Sepakat, sistem pengecekan administrasi kependudukan Anda. Jempol Akula, jemput bola administrasi kependudukan lansia. Lapak, layanan paket akta. Semangat yang tak luntur, inovasi pelayanan diterapkan dengan pelayanan online dan pelayanan antar zonasi. Layanan online sinergi dengan kemajuan digitalisasi. Adalah Primadona, petugas registrasi melayani Anda. Terobosan layanan yang dilakukan untuk lebih dekat dengan masyarakat dan memudahkan administrasi kependudukan dengan sistem zonasi petugas, yaitu Primadona, petugas registrasi melayani Anda. Pelayanan ini dilakukan dengan cara zonasi lingkungan. Masyarakat bisa datang kapan saja kepada pegawai untuk mengurus administrasi kependudukan tanpa perlu mengunjungi kantor Dukcapil Kabupaten Seluma. Pelayanan Primadona ini kemudahan untuk pelayanan antar jemput yang cepat dan tetap prima. Dengan latar belakang hadirnya Primadona, inovasi Primadona merupakan pelayanan penerbitan dokumen yang dilakukan oleh petugas registrasi, petugas Dukcapil ASN maupun tenaga kontrak berdasarkan daerah tempat tinggal atau domisili masing-masing, yaitu seluruh petugas registrasi menerima berkas dari masyarakat sekitar ke rumah petugas. Selanjutnya petugas on proses ke Dinas Dukcapil. Meski berkurangnya masyarakat yang hadir ke kantor Dukcapil, namun dengan layanan ini justru semakin meningkatkan data yang masuk dan diproses. Rekan-rekan Dukcapil bekerja keras di belakang layar. Dokumen yang tuntas akan diantar langsung ke rumah masyarakat. Primadona memberikan kemudahan pelayanan dan tanpa dipungut biaya. Tentu masyarakat bahagia. Oke, sama-sama. Aku pamit Mas ya. Primadona juga berkolaborasi dengan Goda Pakwo, Go Digital pakai WhatsApp online. Dengan latar belakang Goda Pakwo mewujudkan moto pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, yaitu pelayanan yang berorientasi membahagiakan masyarakat. Sebagai upaya percepatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, sebagai upaya peningkatan kinerja OPD. Meningkatnya teknologi merubah segala cara untuk lebih mudah. Kemudahan selanjutnya, masyarakat cukup mengirim dokumen melalui nomor WhatsApp. Dapat dikirim kepada petugas Primadona yang akan merespon dokumen. Selanjutnya masyarakat akan mengirim data yang sudah rampung, bahkan dengan kemudahan dapat dicetak sendiri. Tentu petugas Primadona akan membantu pelayanan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk meningkatkan kualitas layanan masyarakat, Dukcapil Seluma menciptakan berbagai inovasi, di antaranya Primadona. Primadona terdiri dari ASN dan tenaga kontrak yang bertugas berdasarkan tempat tinggal untuk melayani pembuatan dokumen kependudukan masyarakat. Melalui Primadona, masyarakat dapat memperoleh dokumen kependudukan dengan mudah dan cepat. Seluruh layanan dokumen kependudukan Dukcapil Seluma gratis. Dukungan dari kepala daerah menjadi motivasi dan semangat bekerja bagi Dinas Dukcapil Kabupaten Seluma. Sinergi ini akan memberikan capaian positif di tengah masyarakat untuk semakin tertib administrasi kependudukan. Masyarakat bahagia, Dukcapil Kabupaten Seluma akan terus bekerja dan berkarya. Saya sangat mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan oleh Dukcapil Kabupaten Seluma yang tujuannya membahagiakan masyarakat dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan secara gratis. Berbagai inovasi tersebut sangat sesuai dengan prioritas daerah, yaitu Seluma melayani menuju Seluma alam. Beragam inovasi dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma. Tujuannya hanya satu, membahagiakan masyarakat. Luar biasa. Jadi sahabat Dukcapil ini yang menurut saya sangat luar biasa ini, Pak Direktur dan juga Pak Dirjen, adalah ideologi tentang membahagiakan masyarakat ini sangat kuat sehingga terobosan-terobosannya luar biasa. Primadona, petugas Dukcapil melayani Anda. Artinya saya menangkapnya bahwa setiap ASN di lingkungan Dukcapil itu kemudian siap melayani dalam wilayah di mana tempat mereka tinggal. Apakah seperti itu, Bu Kadis? Baik Pak Suko, Yeah. seluruh ASN dan tenaga kontrak yang ada di Dinas Dukcapil Kabupaten Seluma ini, kami beri tugas sebagai petugas tambahan sebagai petugas Primadona. Oke. Jadi kegiatan ini, Primadona ini lahir di awal-awalnya itu kami kemarin itu membuat pelayanan online di tahun 2019 lewat WA. Nah, karena masyarakat kita ini sepertinya kurang pas kalau tidak berhubungan langsung dengan para petugas. Dan bersama-sama dengan rekan-rekan Dukcapil, Bapak Ibu Sekretaris, Kepala Bidang, itu kami bersama-sama memikirkan bagaimana supaya masyarakat bisa langsung komunikasi dengan petugas dan mereka bisa mendapatkan dokumen secara efektif dan efisien, tidak menggunakan orang transport, tidak membuang waktu mereka. Karena itu terciptalah Primadona ini, di mana masyarakat hanya datang ke petugas Primadona. Oke. Syaratnya lengkap, kemudian dibawa ke pelayanan Dinas Dukcapil Kabupaten Seluma. Setelah cetak, sepulangnya dibawa kembali oleh petugas Primadona. Nah, sudah jadi, ada yang diantarkan langsung ke masyarakat, ada pula yang dipanggil melalui SMS ataupun WA masyarakat yang mengambilnya ke petugas Primadona kami. Artinya ini menjawab tantangan ketika kemudian masyarakat masih ada yang kurang familiar dengan urusan-urusan digital, kemudian ada juga yang mungkin masyarakat masih kurang percaya dengan cara-cara digital, merasa kurang aman dan seterusnya. Ada juga yang kemudian kelompok masyarakat yang merasa kalau nggak ketemu petugasnya rasanya kurang gimana gitu. Ya. Akhirnya kemudian ada Primadona. Kira-kira seperti itu kah? Ya betul sekali Pak. Terus, nah Primadona ini berkolaborasi dengan seluruh inovasi yang ada di Dukcapil Seluma nih Pak. Misalnya di desa atau di wilayah-wilayah tertentu itu ada peristiwa meninggalnya masyarakat, meninggalnya penduduk. Nanti petugas Primadona nanti yang akan mengambil datanya, kemudian bawa ke kantor tanpa ada permohonan, dibawa ke kantor, kemudian setelah selesai langsung Primadona yang akan mengantarkan akta kematian dan KK yang sudah ada perbaharuan itu. Nah, kemudian juga
banyak sekali kolaborasi dari primadona ini. Jadi primadona itu bisa seluruh dokumen kependudukan itu diurus melalui primadona. Jadi primadona Ini artinya hampir sama seperti jemput bola tiap hari dong. ya kira-kira gitu Pak. Luar biasa. Ide awalnya mungkin dari apa yang tadi sudah disampaikan, mungkin oke, ada pertimbangan ini dan seterusnya. Tapi yang menarik mungkin apakah nggak ada hambatan atau nggak ada rintangan atau nggak ada tantangan di awal-awal ide ini diaplikasikan? Kalau tantangan nampaknya tidak ada Pak, karena tugas yang kami tugaskan sini memang mereka memiliki jiwa melayani yang sangat bagus. Oke. Sukarela untuk tugas primadona ini. Begitu juga kami selain tugas primadona yang ada ASN, kami juga bekerjasama dengan perhimpunan pendeta yang ada di Kabupaten Sluma. Itu akta perkawinan. Oh, untuk akta perkawinan itu ada kerjasama dengan perhimpunan pendeta. Untuk yang beragama Islam, kalau yang kemarin ada juga kan, kemudian ada kerjasama dengan kantor urusan agama. Apakah di Sluma juga melakukan ini? Kalau untuk itu kita ada namanya inovasi Kekalu Pengabar, Pak. Apa tuh? Kekalu Pengabar. Kekalu Penabar. KTP Kekalu Pengabar ini KTPL, kartu keluarga untuk pengantin baru. Oh, berarti untuk pengantin baru juga ada pelayanan untuk itu ya? Iya. Jadi tugas primadona akan mengantarkan kepada pengantin baru ini KTP yang baru, kemudian pemecahan kakak baik kakak kedua belah pihak, orang tua kedua belah pihak maupun kakak untuk pengantin baru itu sendiri. Oke, ini menarik ini. Jadi primadona ini menjadi satu petugas yang memang kemudian melayani kebutuhan masyarakat. Pertanyaannya, dengan luasan 182 desa, apakah distribusi atau penyebaran teman-teman primadona itu terpenuhi di semua wilayah itu, atau kemudian ada juga pola lain yang dikembangkan? Iya, baik Pak. Ada Pak pola lainnya. Karena selain daripada primadona, kita juga di desa sekarang ini, apalagi sudah ada TTE dan ada bisa cetak langsung dokumen di wilayah. Beberapa desa yang bisa mengakses internet, mereka langsung dari desa langsung berhubungan ke WA pelayanan online kita di sini. Di proses ini kemudian kita kembalikan lagi melalui email desa yang bersangkutan. Jadi bukan hanya halo ya. Jadi bukan hanya primadona. Bukan hanya, ya tadi segitu banyak program-program yang disampaikan, ada beberapa yang saya lihat lebih dari 10 ya, nama-nama program dan seterusnya, dan pilihan namanya seru-seru juga ini. Itu cara memilih nama-namanya gimana itu, Bu? Nama-nama itu Pak, kebetulan primadona ini namanya agak ini gini Pak, agak lebih nasional. Kalau yang lain-lainnya seperti Goda Pak Wo ini artinya menggoda paman. Kalau bahasa daerahnya pakai bahasa daerah. Goda Pak Wo ini artinya go digital pakai WhatsApp online. Gitu. Primadona ini kemarin kita mengambil namanya agak lebih ke bukan kedaerahan. Oke. Luar biasa. Ada yang ingin disampaikan tambahan? Mungkin apresiasi kepada Pemda atau apapun itu, silakan, Bu Kadis. Baiklah. Kalau ke Pemda, Pak, saya rasa sudah cukup bantuan Pemda untuk Dinas Dukcapil Kabupaten Sluma. Namun pada kesempatan ini mungkin nanti kami akan bekerja sama dengan Dinas PMD untuk nanti untuk membantu primadona ini, seluruh petugas registrasi yang ada desa itu agar bisa difasilitasi. Seluruh peristiwa kependudukan yang ada di desa itu bisa langsung registrasi, laporkan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Sluma, dan kita akan tindak lanjuti serta dokumennya akan kita kirimkan melalui email desa yang bersangkutan. Artinya tahapan berikutnya yang akan dikembangkan adalah sinergi dengan teman-teman dari
Dinas PMD untuk kemudian masuk ke semua desa-desa untuk menjadi bagian dari melayani ini ya Bu ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Bu Irsani. Pak Dir, dari apa yang disampaikan tadi mungkin ada yang ingin diberikan catatan atau responnya? Baik, terima kasih Pak Surya Koco. Memang ini primadona dari Seluma ini merupakan salah satu inovasi teknologi, menggunakan teknologi bagi Dinas Dukcapil untuk membahagiakan masyarakat. Kami terus mendorong teman-teman Kepala Dinas Dukcapil untuk terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Karena variabel pokoknya itu adalah meningkatkan harapan masyarakat yang terus meningkat. Jadi masyarakat itu tuntutannya terus-menerus meningkat. Jadi yang dulunya mungkin tidak dituntut, sekarang dituntut gitu Pak. Jadi terus kita tingkatkan. Dan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi, jaringan internet dan lain-lain. Ini merupakan dorongan Pak Dirjen untuk terus meningkatkan pelayanan. Begitu Pak Sobat. Oke, ada satu pertanyaan ini ke Bu Kadis tadi tentang petugas primadona, artinya petugas dari ASN maupun di luar itu yang ada di Dukcapil kemudian melayani masyarakat. Ada pertanyaan menarik dari Dukcapil Kolaka. Apakah ada sistem insentif khusus ketika kemudian teman-teman ini memberikan pelayanan? Artinya ketika mungkin menjadi petugas tadi kemudian melayani, apakah ada insentif khusus kepada ini melayani sekian banyak dalam 1 bulan dan seterusnya? Baik Pak Skoco. Ya. Nah, untuk petugas primadona ini, kita memberikan reward kepada petugas primadona itu berdasarkan jumlah dokumen yang dibawa oleh petugas primadona ini. Reward untuk mereka, jadi kita sama dengan, ini kegiatannya sama dengan jemput bola ke lapangan. Oke. Artinya apresiasi terhadap aktivitas mereka itu diberikan dalam reward yang setara dengan melakukan kegiatan jemput bola, kira-kira gitu ya? Itu Pak, ya. Oke, semoga sahabat Dukcapil dari Kolaka bisa menduplikasi ini, karena ini sudah pertanyaan teknis kayaknya menjadi daya tarik itu untuk akan dilakukan duplikasi. Oke, sahabat Dukcapil, kerabat desa, kita akan jeda sejenak dan selesai itu kita akan ke Pak Abdi untuk mendengar cerita tentang Set to Happy. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Bareng Dukcapil. Kembali ke Ngopi Bareng Dukcapil. Kita sudah hadir di sini, Mas Abdi Amri. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Surya Koco. Pak Kadis Darmasraya, ini ada suku anak dalam di sana yang kemudian bagaimana teman-teman memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Dan sebelum kita ngobrol dengan Mas Abdi, kita akan saksikan video tayangan berikut ini. Suku anak dalam atau orang rimba adalah salah satu suku bangsa minoritas yang hidup di Pulau Sumatera. Mereka hidup secara nomaden dan mendasarkan hidupnya pada berburu dan meramu. Kabupaten Darmasraya adalah salah satu daerah yang didiami oleh komunitas adat terpencil, kemudian dikenal dengan SAD. Komunitas ini mendiami kawasan hutan Kecamatan Koto Besar dan Kecamatan 9 Koto. Berdasarkan data LSM Pundi Sumatera tahun 2016, ada 3 kelompok utama SAD di Kabupaten Darmasraya,
yang disebut dengan rombong. Rombong Bujang Rendah bermukim di hutan Sikabau, rombong Marni bermukim di hutan Bulangan Nagari Bonjol, dan rombong Penyiram bermukim di Nagari Banai. Awalnya gini Pak, kami memang sulit untuk meyakinkan mereka, tapi setelah kami sosialisasi, jadi dia telah memahami dokumen-dokumen tersebut apa yang dia maksud dengan EKTP, KK, jadi gunanya untuk apa. Jadi kami meyakinkan mereka itu dengan dia memang pertamanya memang sulit Pak, tapi insya Allah sampai sekarang dia udah mau rekam EKTP dan juga bikin KK, dan telah kami mensosialisasikannya. Ada KTP ini fungsinya buat ini, buat apa? Bisa ngambil motor, bisa kredit, bisa bikin BPJS kayak gitu Pak. Jadi pokoknya kami pahamilah semua gitu Pak. Jadi di saat itu tuh makanya sampai saat sekarang dia tuh udah menerima bantuan, segala-gala bantuan kayak BLT Pak, BLT dan sembako. Nah, insya Allah sampai sekarang sekitar 20 orang udah mendapat bantuan BLT sama sembako Pak. Semakin tumbuhnya kesadaran SAD untuk memperoleh pelayanan dasar menuntut pemerintah Kabupaten Darmasraya memberikan kemudahan dalam mengakses kebutuhan dasar masyarakat rentan seperti identitas hukum, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan jaminan sosial. Salah satunya dalam memperoleh dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Darmasraya kemudian mencetuskan inovasi pelayanan Set to Happy. Ini merupakan akronim dari suku anak dalam terobos hutan demi administrasi kependudukan Kabupaten Darmasraya yang bertujuan untuk memudahkan SAD dalam memperoleh dokumen kependudukan. Set to Happy dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Dimulai dengan melakukan koordinasi dengan camat dan wali nagari di kawasan SAD berdomisili. Kemudian dilakukan pengecekan biometrik oleh petugas dengan bantuan aktivis peduli SAD. Hasil pendataan dan pengecekan biometrik diterbitkan SKPTI dan direkam dalam formulir rekapitulasi pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan. Petugas melakukan penunggalan data penduduk hasil pendataan sebagai dasar dalam penerbitan dokumen kependudukan bagi suku anak dalam. Kegiatan ini bukannya tanpa kendala, jarak tempuh, medan yang berat, serta cuaca yang kurang bersahabat sering dihadapi petugas ketika melakukan pendataan dan pelayanan. Kondisi alam dan medan jalan yang sangat berat merupakan kendala utama. Mereka tinggal jauh dari pemukiman warga. Jadi untuk akses jalan ke sana sering longsor, jalan becek, tidak bisa dilewati kendaraan roda 4, mobil, cuman bisa pakai motor. Dan keberadaan mereka itu sulit dilacak, sulit ditentukan karena mereka selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka tidak menetap di lokasi tertentu. Itulah sulit sekali untuk menghubungi mereka. Itu kira-kira sekilas keberadaan mereka. Mereka hidup di kebun-kebun sawit, hutan-hutan dan sebagainya. Padahal mereka ini sudah dibuatkan pemukiman oleh pemerintah daerah. Tapi kebiasaan melangun atau berpindah-pindah itu membuat sulit petugas untuk mendatanya. Kami membantu proses pendataan dan menginformasikan kepada Dinas Dukcapil apabila suku anak dalam yang belum mendapatkan dokumen kependudukan tersebut.
Saat ini di Kabupaten Dharmasraya sudah ada 20 orang suku anak dalam yang menerima bantuan BPJS. Sementara yang rutin menerima bantuan sosial berupa sembako di Kenegarian Banai sejumlah 5 kakak. Kemudian mereka juga menerima bantuan pakaian layak pakai setiap kali petugas kami berkunjung ke lapangan. Terima kasih Pak Dinas Capil Dharmasraya. Oke, itu gambaran tentang bagaimana beratnya tantangan Mas Abdi dan kawan-kawan bisa dan sahabat-sahabat dari sahabat-sahabat Dukcapil di Dharmasraya untuk bagaimana membuat happy atau membahagiakan teman-teman kita di suku anak dalam. Mas Abdi bisa berbagi cerita nih, uniqueness, keunikan dari pelayanan yang mungkin yang seperti ini tidak semua daerah ada, tetapi ini menurut saya satu tantangan yang kemudian bisa coba diselesaikan oleh sahabat Dukcapil dari Dharmasraya. Silakan Mas Abdi. Terima kasih Mas Suryo Koco dalam kesempatan itu. Pertama tentu salam hormat dulu kepada Suryo Koco dan Pak Dirjen yang kawan-kawannya dalam perjalanan menuju daerah Jambi. Nah, ini perlu kita luruskan sedikit informasi dari Pak Direktur tadi, Pak Direktur Bintur, ya Pak Andi. Sebetulnya komunitas terpencil ini ada di hutan Sumatera, Pak Suryo Koco, yaitu ada di Jambi, Provinsi Jambi, dan Sumatera Barat, yaitu Dharmasraya. Dharmasraya berbatasan dengan Provinsi Jambi ini. Yang Pak Dirjen tinjau itu barangkali di Provinsi Jambi. Yang kami ini di daerah Sumatera Barat berbatasan dengan Jambi. Jadi sebagaimana yang telah kita lihat sama-sama tadi di video, bahwa di Dharmasraya itu adalah komunitas penduduk terpencil yang kita namakan, yang dinamakan itu suku anak dalam, SAD. Ini kehidupannya sebelumnya memang di hutan belantara dia. Sesuai dengan kemajuan pembangunan, hutan itu sudah makin lama makin berkurang, Pak Suryo. Sudah dijadikan kebun. Dan mereka itu tidak pergi, tapi tentu dia sudah berinteraksi dengan masyarakat di pinggiran desa. Karena hutan belantara sudah kurang, kemudian dia berburu di kebun-kebun masyarakat itu. Dan pemerintah setempat, yaitu setingkat desa, kalau di Sumatera Barat namanya Nagari, sangat merespon keberadaan Dunsana kita ini panggilan akrab bagi masyarakat Sumatera Barat, sebetulnya saudara alias Dunsana, begitu Pak Suryo. Dunsana ya. Ya, jadi beliau ini diberi fasilitas. Dunsana kita ini atau suku anak dalam diberi fasilitas tanah, terutama di 2 nagari atau desa ya, 2 nagari, yaitu Nagari Bonjol dan Nagari Banai, 2 kecamatan itu, Kecamatan Koto Besar dan Kecamatan Sembilan Koto. Diberi fasilitas tanah untuk dijadikan perkebunan. Yang diharapkan tentu suku anak dalam ini bisa menetap, dia bisa berkebun. Kita dibikinkan juga semacam pondok-pondok lah di sana, pemerintahan nagari atau desa. Namun karena karakter atau kebiasaan dia itu berpindah-pindah, dia mengembara ke sana kemari, namun itu dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya, hutan atau kebun Dharmasraya. Tapi dia kembali lagi ke tempat yang disediakan tadi. Artinya sudah mulai juga beberapa Dunsana ini diberikan tempat untuk kemudian beraktivitas mereka
di luar di sekitaran hutan di wilayah Sumatera di wilayah hutan itu kemudian kembali lagi di tempat yang memang sudah disiapkan oleh teman-teman nagari gitu. Benar itu Pak Surya Koco. Oke. Tadi sebagaimana yang disampaikan oleh tokoh masyarakat, memang dia berpindah-pindah, tapi dalam wilayah itu juga dalam rangka tentu menyambung kehidupannya. Dia kebiasaannya berburu dan mengambil hasil hutan. Kemudian semuanya itu juga berinteraksi dengan masyarakat pinggiran, dengan desa. Bahkan dia sampai pula ke pasar-pasar tradisional itu, bertransaksi dengan masyarakat apa yang dia peroleh dari hasil hutan atau apa. Inilah secara kehidupan, secara singkat. Barangkali komunitas suku anak dalam ini sudah lama ini kita kenal, sudah lama. Cuman baru terjangkau oleh pelayanan administrasi kependudukan baru sejak kita melakukan pelayanan yang kita nama tadi Set to Happy itu yang kita tayangkan tadi, baru bisa kita lakukan tahun 2018. Ini latar belakangnya berdasarkan pimpinan daerah kita sangat konsen terhadap ini. Dia melihat mungkin ada kunjungan di beberapa daerah. Kadang-kadang suku anak dalam ini dia juga bikin kemah Pak, kemah di jalan. Kita kadang-kadang siapa ini? Ternyata saudara kita ini suku anak dalam. Karena dia sekarang sesuai dengan kemajuan pembangunan, kita melihat kalau dulu dia berobat secara non medis secara dia sekarang dia sudah butuh medis. Kadang-kadang dia kalau lewat ke puskesmas tempat, kalau dia terasa sakit perut dia mampir. Tentu ini yang menginspirasi kita bahasa sesuai dengan amanat undang-undang, baik undang-undang dasar maupun undang-undang pelayanan publik, kita tentu punya kewajiban sebagai aparatur negara, penyelenggara negara punya kewajiban menjangkau pelayanan dimanapun warga kita itu berada. Inilah inspirasi kita lakukan. Kalau sekarang orang berlomba-lomba di Dinas Dukcapil sesuai dengan arahan Pak Dirjen yang luar biasa, yang memotivasi kami di Dinas Dukcapil ini, go digital. Kita juga go digital, tapi kita tidak kesampingkan yang pelayanan yang inklusif ini. Ternyata mungkin di Sumatera Barat satu-satunya yang ditempati oleh suku anak dalam ini. Makanya kita adakanlah inovasi yang namanya kita beri nama pelayanan terhadap suku anak dalam ini Set to Happy. Tadi sudah disampaikan juga bahwa ini adalah akronim dari suku anak dalam terobos hutan demi administrasi kependudukan Kabupaten Damastraya. Secara harfiahnya Set to Happy itu adalah kesediaan mendatangkan kebahagiaan. Kan begitu kira-kira Pak Surya. Oke, dari video tadi sebenarnya kita juga bisa melihat bahwa saudara kita, suku anak dalam ini juga sudah cukup berinteraksi dengan masyarakat, dan apalagi tadi saya lihat ada juga tuh yang pakai jamnya keren itu kan, berlapis emas. Mas Abdi, mungkin ada satu pertanyaan saya adalah, bicara suku anak dalam ini kan banyak juga tuh teman-teman NGO, teman-teman LSM yang kemudian melakukan kegiatan kepedulian dan seterusnya. Apakah proses atau agenda Set to Happy ini juga melibatkan teman-teman itu atau bagaimana ini? Terima kasih. Itu benar sekali. Tadi saya belum sampaikan. Ini berawal dari informasi dari rekan-rekan kita itulah, rekan-rekan LSM lihat ini kepedulian terhadap suku anak dalam ini. Kalau di tempat kita yaitu ada namanya Pundi Sumatera dan Peduli. Dua-duanya ini sudah berinteraksi. Dari mereka lah kita dapatkan peroleh data, kemudian kita belajar kepada rekan-rekan kita ini masalah karakter budaya dia.
Jadi tidak gampang Pak Suryo kalau kita masuk aja ke sana. Betul. Kita tidak mengerti. Tapi nanti kalau kita tidak pakai perantara seperti itu, tidak pakai artinya yang telah lama mengkecimpung di itu, tahu-tahu kita datang dia lari nanti. Lari kita bawa kamera segala macam kan. Padahal ini kita ada penolakan ya karena tidak ada pengantarnya. Ini memang itu sangat berarti bagi kami. Kami merasa sangat terbantu. Bagi kami yang penting dulu samakan persepsi tentang saudara kita ini suku anak dalam, terutama dari pemerintahan tempat, ya pemerintahan desa atau nagari, kemudian juga tokoh masyarakat. Ini tidak kalah pentingnya ini. Kenapa? Karena nanti secara adat di Sumatera Barat itu kan adatnya kuat, ya, salah pakaian segala macam. Sementara kita ketahui saudara kita ini dia kan kalau cara berpakaian dia kan minim sekali, apalagi di hutan. Tapi sekarang dia kalau udah masuk ke desa dia sudah banyak pakaian, sudah berpakaian rapi, bahkan nanti cantik-cantik, ganteng-ganteng juga Pak Suryo, Mas Suryo. Gitu ya. Bahkan mereka ini sekarang sudah punya komunikasi dengan handphone, pakai kendaraan bermotor saya lihat. Jadi kalau kita sekarang udah susah, kalau dia ke pasar susah membedakan di mana yang sanak kita atau apa. Nah, ini kemajuan pesat yang dialami. Tentu ke depan kita berharap akses tentang pendidikan bisa, sekarang baru tentang kesehatan dia sudah kita beri bekal BPJS, kemudian juga bantuan-bantuan sosial dari dinas sosial. Nah, tentu ada peningkatan sesuai dengan kemauan dia. Tentu kita tidak bisa memaksa, tapi apa yang dia mau kita fasilitasi di pemerintahan. Barangkali itu Mas Suryo Koco. Artinya menurut saya ada sesuatu yang menarik di sini adalah ada satu pergeseran positif bahwa mungkin mereka tadinya memang terus berpindah kemana muter-muter di wilayah hutan, tetapi ketika kemudian nagari memberikan fasilitasi, maka kemudian ada sedikit perubahan untuk mereka kembali ke tempat itu lagi, walaupun secara periodiknya kita tidak pernah tahu kapan dia kembali, tetapi mereka pasti akan kembali ke tempat yang sudah disiapkan oleh nagari. Kira-kira gitu ya Pak Abdi ya? Ya benar sekali Mas, benar sekali itu. Sekarang dia bahkan tahu itu tempat di mana lokasi kantor nagari itu. Orang bagi-bagi BLT kemarin, dia paham juga. Sehingga dia menuntut juga bagi kami mana BLT. Tapi dia sudah berinteraksi dengan masyarakat. Artinya adaptasinya udah bagus ya berarti sekarang ya Dursanak kita ya. Oke, terima kasih Mas Abdi. Masih ada yang ingin disampaikan, tapi setidaknya apresiasi ini dari Mas Buhari, Kadis Kolaka. Salut atas militansi dan inovasi teman-teman dari Dukcapil Darmasraya. Jadi luar biasa ini memberikan pelayanan untuk suku anak dalam, mendapatkan apresiasi juga dari sahabat Dukcapil kita yang di Kolaka. Mas Abdi masih ada yang ingin disampaikan? Cuma sedikit, Mas. Pertama tentu kami mengucapkan terima kasih atas acara ini, sehingga apa yang kita lakukan di masing-masing daerah bisa setidaknya menjadi contoh ya, menjadi inspirasi pula bagi teman-teman kalau ada kasus yang sama. Kemudian terhadap pimpinan di daerah tentu ini sangat berterima kasih sekali kami karena beliau sangat merespon ini, mendukung kan dari Bapak kita ini yang mendatangkan ide, wasa tolong dilayani bagaimana caranya, diajak teman-teman yang berkompeten lah di bidang itu, termasuk dinas-dinas, sehingga ke depannya kita tidak menemui lagi, masa setiap warga negara atau penduduk yang berdomisili di wilayah NKRI ini tidak ada yang tidak luput dari pelayanan kita. Itu sebenarnya tujuan. Sama dengan harapan Pak Dirjen, kemanapun harus dijangkau itu ya. Termasuk masyarakat umum ini, kami juga di Dukcapil ini seperti yang diarahkan Pak Dirjen itu, kalau
penduduk lansia, disabilitas, segala macam harus kita jangkau, termasuk ini salah satu, walaupun belum mungkin ikutan. Nah kali itu Mas Surya Koco. Oke, terima kasih. Ini satu terobosan inovasi yang luar biasa, semangat melayaninya. Jadi kalau saya lihat jalannya habis hujan berlumpur kayak gitu, itu saya ingat waktu masih kecil saya di kampung itu rodanya harus dipasang rantai supaya bisa menerobos jalan lumpur. Oke, sebelum ke Pak Direktur, saya coba apakah Prof Yudan sudah bergabung? Karena tadi ada yang ada agenda Prof Yudan akan mencoba mengikuti setelah sampai di bandara. Oke, sambil menunggu Prof Yudan, kita kembali ke Pak Direktur. Pak Andi, ini saya nggak tahu ini cara indoktrinasi ideologi melayani ini seperti apa ini dari teman-teman Dukcapil ini. Jadi semangat melayaninya, semangat membahagiakan masyarakat sangat luar biasa ditunjukkan dari 8 episode yang sudah berjalan ini. Semangat untuk berinovasi, semangat untuk membuat terobosan-terobosan sangat luar biasa ini, sahabat Dukcapil ini. Monggo Pak Adi sebagai pembinanya ini, pembina aparatur. Terima kasih Pak Surya Koco. Yang pertama, terima kasih Pak Abdi Amri atas koreksinya. Pak Dirjen betul ke Jambi, namun tetap beliau sedang bersama Ibu Menteri Sosial untuk dapat bertemu dengan suku anak dalam, untuk dapat memberikan pelayanan dasar pada masyarakat suku anak dalam rangka memberikan identitas, dokumen kependudukan dan akta-akta yang mungkin diperlukan. Pak Surya Koco dan teman-teman sahabat desa, kita melihat bahwa Indonesia ini memang sangat luas sekali. Bahkan range-nya antara masyarakat yang di suku anak dalam, masyarakat maju mungkin di Jakarta ini cukup tinggi gap-nya. Tapi itulah negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana kami ingatkan kembali bahwa unsur berdirinya sebuah negara itu adalah kita wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang ada di dalamnya, dan itu harus dilayani oleh pemerintah kita, pemerintah yang berdaulat. Kita membagi urusan pada kementerian-kementerian lembaga, antara lain untuk kesehatan pada kesehatan, untuk pendidikan pada Kementerian Pendidikan, dan untuk kependudukan itu pada Kementerian Dalam Negeri, itu Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Seperti kita ketahui bahwa tugas negara adalah memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara Indonesia, penduduk Indonesia, dengan memberikan dokumen kependudukan secara cepat, akurat, lengkap, dan gratis. Negara harus hadir sampai di pintu-pintu rumah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Inilah yang terus-menerus disampaikan oleh Bapak Dirjen, memotivasi daerah-daerah, khususnya yang memberikan pelayanan kabupaten kota, untuk terus melakukan transformasi layanan administrasi kependudukan secara lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat yang terus meningkat, juga didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat. Apalagi tadi sekarang ini di saat pandemi COVID-19, Pak. Jadi memang betul-betul kita harus bekerja dengan cerdas. Alhamdulillah Bapak Dirjen sudah memfasilitasi kita dengan kebijakan-kebijakan dan teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan
oleh Dinas Dukcapil kepada masyarakatnya, termasuk masyarakat yang di perkotaan, yang jauh dari pusat kota, jauh dari Dukcapil, kemudian bahkan yang ada di suku anak dalam. Ini tentu saja harapan Bapak Dirjen Dukcapil adalah layanan yang semakin mudah dan aman. Aman bagi kita semua. Aman bagi petugas, aman bagi penduduk. Dukcapil ini sudah menerbitkan beberapa regulasi terkait dengan layanan yang kita berikan kepada masyarakat dengan mudah dan cepat, yaitu pada proses pelayanan administrasi kependudukan. Kemudian ini juga meminimalkan pungli dan calo. Pencetakan dokumen kependudukan bisa dilakukan oleh penduduk dengan mudah, mandiri, di rumah maupun ADM. Kemudian juga penghematan anggaran. Ini juga tadi di suku anak dalam tentu saja dalam tanda petik secara komprehensif dengan kementerian lembaga yang lainnya untuk mengeroyok, gotong royong bersama-sama mengentaskan mereka untuk mendapatkan dokumen kependudukannya dan tentu saja kesejahteraannya. Tadi Pak Surya Koco lihat bahwa ternyata apabila tidak kita dampingi oleh lembaga-lembaga, kementerian lembaga, mungkin ada gagap teknologi di mana mungkin belum berpakaian tapi sudah megang HP. Nah, mungkin bisa internet dan seterusnya. Kemudian, jadi ini bisa terjadi gegar teknologi atau gagap teknologi. Inilah perlu ada pendampingan oleh seluruh stakeholders yang berkepentingan terhadap majunya, sejahteranya penduduk Indonesia. Memang dengan teknologi ini kita sudah semakin mentransformasi sistem admin yang semakin terpusat karena perekaman penduduk seluruh Indonesia, warga negara Indonesia, warga negara asing yang bermukim di Indonesia, ini dengan sistem informasi adminduk yang terpusat. Kita akan menuju sebuah layanan pendaftaran online. Kita sudah menggunakan kertas putih pengganti kertas security, kemudian dokumen bisa dicetak di rumah. Kita sudah, Bapak Ibu tadi sudah menggunakan tanda tangan elektronik dan kita sudah punya anjungan Dukcapil Mandiri generasi pertama. Bahkan Pak Dirjen sudah merancang dalam pemikirannya sangat maju, sangat revolusioner, yaitu generasi kedua. Ini nanti lebih canggih, Surya Koco. Di mana kita sadari rakyat kita tadi itu sangat gap-nya juga masih tinggi, tapi tetap harus kita datangi, harus layani dengan baik. Mungkin itu, Surya Koco. Oke, luar biasa. Jadi apa yang kita bisa petik dari hari ini adalah bagaimana ketika teknologi semakin kita mudahkan, maka sisi yang lain tetap bahwa kita tidak bisa jalan sendiri. Sahabat Dukcapil nggak bisa jalan sendiri, harus dengan dukungan dari para pihak, seperti yang tadi Pak Abdi sampaikan, bagaimana Bupati sangat mendukung, bahkan juga memberikan ide-ide yang coba, artinya diberikan tantangan, bisa nggak yang kayak gini, bisa nggak yang kayak gini. Ini menjadi bagian yang penting dari yang disampaikan Bu Kadis tadi di Seluma juga seperti itu, bahwa pada akhirnya untuk benar-benar bisa membahagiakan masyarakat itu tidak hanya dari Dukcapil saja, tetapi sahabat Dukcapil perlu bersinergi, perlu berkolaborasi dengan dinas-dinas yang lain, dengan stakeholder yang lain, termasuk salah satu contoh yang tadi sudah ditunjukkan oleh Mas Abdi adalah bagaimana kolaborasi dengan NGO, bagaimana kolaborasi dengan
organisasi-organisasi kemasyarakatan yang mereka sangat paham dengan bagian-bagian yang menjadi sasaran target. Kira-kira seperti itu ya Mas Abdi ya. Jadi membangun sinergi, membangun kolaborasi itu tetap harus dilakukan dan membahagiakan masyarakat itu tidak bisa sendirian menjadi pekerjaannya sahabat Dukcapil. Kira-kira gitu Mas Abdi? Ya benar sekali Mas. Oke, Bu Kadis, betul yang kita sampaikan bahwa membahagiakan masyarakat tidak cukup kerja sendiri dari sahabat Dukcapil ya? Ya betul sekali Pak. Oke, terima kasih sekali. Jadi dengan forum seperti ini kita juga berharap ini menjadi inspirasi, ini menjadi membuka ruang untuk kesempatan berdiskusi, kesempatan untuk berkolaborasi antar dinas. Yakinlah bahwa melayani, membahagiakan masyarakat itu adalah pekerjaan bersama dari semua aparatur pemerintahan. Jadi sinergi, kolaborasi antar instansi itu menjadi sangat penting. Walaupun tetap dalam koridor bagian tugas mana yang kemudian menjadi leadernya masing-masing. Kira-kira itu yang saya bisa ulas sedikit dari inovasi yang disampaikan hari ini. Luar biasa, salam hormat untuk Bu Irzani dari Selona, Mas Abdi dari Darmasraya, luar biasa melayani. Saya teringat waktu kecil kalau udah naik mobil berlumpur-lumpur itu, waktu di kampung masih seperti itu Mas. Jadi kalau hujan kadang-kala harus berhenti di tengah jalan sampai agak kering baru kita bisa jalan lagi dan seterusnya. Terima kasih Pak Direktur, Pak Andi yang sudah hadir untuk memberikan guidance dari acara ini. Acara ini Ngopi Bareng Dukcapil live ada di TV Desa, live di channel Dukcapil, dan juga dokumentasi untuk lebih memudahkan ada di channel Ngopi Bareng Dukcapil. Di situ beberapa inovasi-inovasi, video inovasi yang sudah masuk ke kita upload di sana. Jadi saya izin Mbak Irzani dan juga Mas Abdi, video yang dikirim kita upload di channel Ngopi Bareng Dukcapil. Jadi mohon diingatkan teman-teman untuk jangan ada yang komplain atau klaim video karena akan berpengaruh terhadap channel. Nanti kita akan mendapat teguran. Oke, terima kasih. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam luar biasa, salam bisa untuk sahabat Dukcapil di seluruh Indonesia. Salam Dukcapil bisa. Terima kasih. Ngopi Bareng Dukcapil, ngobrol inspiratif dan inovatif. Bersama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.